Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua ras masalah kasih doakan yang lagi sehat terus sehatkan teman guys yang berjuang rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kenapa sih cuy? Ada kabar apa sih di Indonesia? Aduh, rame viral ya. Gus Miftah dengan penjual es teh dalam sholawatan. Wih, sekarang itu sampai lengser ya, Gus Miftahnya mengundurkan diri dari staf utusan khusus presiden ya, dimana mengayomi tentang toleransi beragama ya. Jadi Gus Miftah ini diangkat oleh Prabowo ya, presiden kita. Bapak Prabowo Subianto ini mengangkat Gus Miftah sebagai utusan untuk staf khusus presiden di bidang toleransi keagamaan ya. Mungkin karena tolak ukur beliau yang berdakwah untuk menembus segala kelas sosial ya cuy ya. Yang kayak Tisam tahu sih, Gus Miftah ini suka berdakwah di klub-klub malam gitu. Targetnya itu yang jual sel body, perjudian, minum-minuman keras ya. Yang menurut Kaisam sih ke sana ya, yang setahu kayak Tisam. Cuma karena sering selengean ya cuy ya. Jadi ngomong tuh jeplak aja gitu kan. Mungkin gaya bahasanya memang seperti itu. Tapi karena beliau ini sekarang menyandang status staf khusus kepresidenan ya, bahkan kinerjanya beliau ini disoroti. Terjadilah sentilan ya, sentilan di salah satu sholawat besar ya di situ. Dan si penceramahnya ini adalah Gus Miftah itu sendiri. Ini berawal dari kerumunan jamaah ya, yang ada tukang es teh lewat itu yang menjual es tehnya dalam keadaan yang masih full, yaitu air putih sama es teh ditaruh di atas kepala. Ya banyak orang memanfaatkan momen besar ini untuk berjualan ya. Bahkan kalau misalkan jangankan ini yang gede gitu, kita hajatan di kampung aja dari mie ayam, bakso dan lain-lain itu banyak yang jualan ya nggak sih? Nah, ayo kita bedah kasus ini cuy. Menurut kalian Indonesia tuh gampang banget untuk memberi belas kasihan ya. Sebenarnya sudah cukup, lebih dari cukup sih. Permintaan Gus Miftah ini kan sudah ya sampai datang ke rumah bapaknya. Jadi dalam rumunan tersebut, kalau kalian nggak tahu kasusnya, jadi si jamaah ini kan biasanya si Gus Miftah ini memang setiap majelisnya ini selalu memborong dagangan yang diajukan gitu ya. Biasalah kalau misalkan itu ada berapa dagangannya, sini saya borong, bagi-bagikan. Nah itu kan jadi trennya seperti itu. Nah mungkin emosi beliau pada malam itu mungkin berbeda ya, mungkin juga dia juga jenuh dengan cara seperti itu untuk mendidik orang. Kok ini jamaah pada ngaji semua, kok pada jualannya di tengah-tengah lagi ya kan. Harusnya fokus dengan ilmunya gitu kan, malah sekarang terfokusnya dengan menjual, membeli, memborong gitu kan. Akhirnya si jamaah ini menyuruh Gus Miftah ini borong dong. Ya mungkin jamaah ini karena sudah terbiasa Gus Miftah ini memborong ya. Jadi akhirnya dia ini mengusulkan untuk memborong semua es teh yang ada di bapaknya itu. Nggak kedengeran awalnya sama Gus Miftahnya ini, cuma borong dong. Apa katanya, borong. Jual berapa katanya. Nah Gus Miftah ini ngomong, es tehnya masih banyak nggak? Masih banyak. Ya udah sana dijual. Goblok gitu kan. Nah terus kalau misalkan habis ya syukur alhamdulillah, kalau nggak habis ya udah berarti takdir katanya. Nah cuma bercandanya beliau ini ditanggapi spontan pada ketawa ya cuy ya. Nah di situ mungkin tukang esnya dalam hati malu nggak tahu harus gimana, frozen gitu tukang esnya itu. Nah mungkin juga dianggap bercandaan itu ya bercandaan aja. Cuma video tersebut ini dipotong-potong oleh konten kreator yang menjadikan sudut pandang bahwa itu bukanlah suatu bercandaan tapi penghinaan kepada kelas bawah ya. Nggak boleh dong, harusnya ulama tuh nggak boleh mendidik seperti itu. Nggak boleh dong, utusan presiden tuh nggak boleh ngomong mencaci orang miskin. Ya kan, dari situ nih mulailah dibulilah kembali berbalik ya. Malah Gus Miftah ini serasa bahwa orang yang sudah lupa diri gitu cuy. Nah ini tegurannya. Banyak banget nih pembelajarannya ya cuy ya. Nah dari sini, ini Gus Miftah ini orang yang berbesar hati sebenarnya ya. Orang yang berbesar hati, yang pertama dia sudah meminta maaf secara publik, tapi tidak cukup itu. Akhirnya Gus Miftah juga bersama rombongannya datang langsung ke orang yang bersangkutan dan sudah saling memaafkan di situ. Tapi itu pun tidak cukup. Menimbulkan aksi nih
orang-orang untuk melakukan petisi nyenggol Prabowo supaya dilengserkan ini Gus Miftah. Sekali lagi, Presiden kayak Tisam yakin untuk memilih staf khususnya, dia juga pasti dengan menggunakan survei ya. Ini bagus nih untuk kesini, ini bagus nih untuk menunjang tugas ini ya kan. Cuma kesletot sedikit aja, ini bisa menjadikan kebaikan seseorang itu dilupakan. Nah ini kasusnya ini. Akhirnya Gus Miftah karena melihat petisi yang akan melengsarkan beliau dan dia juga menjaga nama marwah presidenan ya cuy ya. Akhirnya kemarin dia membuat surat pengunduran diri dan rencananya minggu depan dia akan menghadap langsung kepada Bapak Presiden. Ini kan dari hal sepele berbuntut panjang ya. Maka dari itu mulut adalah tajam, setajam silet ya. Makanya jangan sampai kita itu menyakiti ya, menyakiti orang-orang yang yang masih kecil lah, maksudnya ibaratnya masih belum seberuntung kita. Ya mungkin pada waktu itu Gus Miftah juga khilaf ya, namanya manusia tuh ya khilaf cuy. Kita sudah minta maaf ya harusnya kita berbesar hati lah. Iya kan udah saling memaafkan, sudah saling memeluk. Kayak Tisam yakin Gus Miftah pun tidak tangan kosong. Pastinya saat dia meminta maaf dia juga pasti memberikan santunan, pasti itu. Cuma tidak dipublish. Nah sayangnya sekarang santunan berdatangan kepada Bapak penjual es dari pemberangkatan umroh, pembuatan rumah, sepeda motor listrik, dari Willy Salim 100 juta, semuanya konten kreator mendomplengi video viral ini sehingga mengkriminalisasi ulama ya cuy. Ini jadinya kebalik nih. Mencari bahan untuk melengsarkan Ustadz. Padahal kalau kita ya cuy ya, Kaisam nggak membela Gus Miftahnya ya cuy ya. Cuma di sini sudah tidak sehat nih, sudah didomplengi para konten kreator yang pamer kekayaan, pamer sosial untuk mencari donasi pastinya. Kembali lagi sama Agus. Pastinya lah, karena dia itu memberikan santunan kepada bapak ini sehingga membuat YouTube-nya atau donasinya ini banyak orang yang ya udah donasi aja lah ke dia. Donasi aja lah ke dia, titip untuk bapaknya. Ya kan? Kayak kasusnya Agus saja sampai tembus 1,5 M. Ini bisa-bisa bapak penjual es ini jadi miliarder gara-gara dicaci maki dan mengorbankan ulama. Yang sebenarnya kita tuh ada tugasnya untuk menjaga suatu ulama ya cuy. Kita sampai lupa semua kebaikan Gus Miftah ya cuy ya. Bahkan di hari ini kita merasa bahwa orang Indonesia tuh gampang banget untuk mengasihani orang ya. Harusnya kan kalau misalnya bapak penjual es ini kan jangan diberikan uang seperti ini, justru akan membuat iri-iri orang yang sama susahnya gitu cuy. Jadi mengajarkan orang-orang susah ini untuk meminta belas asih, saya tiru aja caranya dia. Nanti justru banyak solawatan kayak gini digandrungi oleh orang-orang penjual yang merasa bahwa memanfaatkan supaya mendapatkan keberuntungan sama kayak penjual es ini. Sebenarnya ini konteksnya sudah kacau ya cuy ya. Indonesia kacau. Kalau viral aja kacau ini. Sampai kriminalisasi ini Gus Miftah aja sampai lengser loh cuy. Padahal kalian nggak tahu cuy kebaikan-kebaikan beliau apa yang sudah dilakukan gitu. Sampai kita menutup mata, semua kita menghujat tanpa kita bisa memaaf gitu kan. Apa bedanya kamu sama Gus Miftah? Ha? Apa bedanya? Kalian-kalian yang menghujat ya tidak berhenti seperti itu aja. Padahal Gus Miftah udah 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah minta maaf ya cuy ya. Tapi tetap aja konten terus aja naik terus aja. Demi apa? Demi cuan, demi padahal yang kita hujat ini adalah sebuah ulama besar. Ya, aduh, apa bedanya kita sampai Kaisam itu geleng-geleng ya Allah, sampai lengser hanya karena media sosial ya. Kita tidak bisa mengejat cuy. Kita nggak bisa mengejat hanya sebuah karena video. Sekali lagi sampai Gus Miftah ada lengser ini dari kepresidenan. Aduh ampun. Padahal kita nggak pernah tahu Gus Miftah ini udah berapa ratus, puluhan ribu mungkin yang diislamkan oleh beliau. Ya kan? Nah inilah kita salah melakukan kesalahan setitik rusak nilai susu sebelanga ya. Ya inilah. Ya maka dari itu pembelajarannya apa nih dari video Gus Miftah sama penjual es. Yang pertama, kita berjualan saja ya. Tetap jangan mengharapkan belas kasih orang, ya jangan minta-minta, jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, dari Gus Miftahnya juga yang mungkin lagi tinggi derajatnya, lagi dinaikkan sama Allah ya. Mungkin juga di situ kita pembelajarannya juga untuk menjaga sikap santun yang lebih baik lagi ya. Kita juga harus menjaga lisan dan lidah kita ya cuy ya, supaya jangan sampai kita sudah membangun nih sampai setinggi ini rusak dan jatuh sampai ke bawah banget hanya karena perkataan. Jadi perkataan itu ibaratnya tajam ya. Gampang menyakiti orang gitu. Jadi lebih baik
Kalau misalkan itu ya kita belajar untuk memperbaiki perkataan-perkataan kita ya. Ampun, sekarang penjual esnya jadi kaya raya itu cuy. Aduh, jadi kalian pro yang mana nih? Ya kita sih di tengah-tengah aja penontonnya cuy ya. Kita ambil sisi positif dari kekhilafan Gus Miftah seperti itu. Oh berarti saya tidak boleh nih menghardik orang-orang kecil seperti ini ya cuy ya. Kitanya sebagai ngelihat penjual es teh ya udahlah cukup lah ya. Allah sudah menaikkan derajatnya segitu. Tapi kita juga harus berpikir ini sudah nggak sehat nih, karena ini sudah semuanya konten-konten dan pemberian ini termasuknya ria ya, karena dipamerkan. Untuk apa? Untuk mencari followers. Itu berarti sudah tidak sehat ya cuy ya. Ini berarti Bapak penjual es teh ini hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan cuan yang lebih gede. Jadi memberikan dia segitu itu nggak ada apa-apanya dari cuan yang konten kreator ini dapatkan dari video tersebut. Jadi ibaratnya jangan sampai kita pun jadi berbalik gitu. Jadi penjual es tehnya jadi berbalik menzolimi Gus Miftah. Ini kan kebalik ya. Nah sarannya ya udah, menurut Kayet Sam ya tolak aja ya. Harus ada nih perangkat desa atau apanya yang mengcover ini bapaknya untuk lebih stabil gitu, supaya ya Gus Miftah juga ya jangan dijelek-jelekan amat gitu ya kan. Kasihan ya ulama besar gitu kan. Aduh ampun. Ya segitu aja mungkin sharing Kaisam dengan video viral ya. Seperti itu, Kaisam gak bela siapa-siapa, cuma banyak pembelajarannya. Kira-kira kalian bisa mengambil pembelajaran apa ya. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.